Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sopiana, NIM F1B019090 dari kelompok 13. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang percobaan 3 pengukuran energi listrik satu fasa, praktikum pengukuran besaran listrik Universitas Mataram. Sumber satu fasa adalah sumber listrik untuk keperluan rumah tangga dengan tegangan 220 sampai 240 volt yang hanya menggunakan dua kawat penghantar, yaitu kawat fasa dan kawat netral. Daya aktif adalah daya yang terpakai untuk melakukan energi sebenarnya. Daya semu adalah daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan dan arus dalam suatu jaringan, atau daya yang merupakan hasil penjumlahan trigonometri daya aktif dan daya reaktif. Daya reaktif adalah jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet. KWH meter satu fasa merupakan KWH meter yang memiliki satu kumparan arus dan satu kumparan tegangan. Amperemeter adalah alat untuk mengukur arus yang mengalir melalui suatu komponen listrik, misalnya resistor. Voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan. Itulah materi singkat yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, bisa dilihat ini merupakan rangkaian untuk mengukur energi listrik satu fasa. Di sini sudah diberikan dua buah beban, yaitu R dan L. Untuk rangkaian ini sudah diatur beban R-nya itu sebesar 200 dan L sebesar 400. Bisa dilihat di sini sudah diatur. Jadi, untuk menjalankan rangkaian ini, kita hanya perlu menekan tombol run. Setelah itu, kita menunggu beberapa detik. Di sini bisa dilihat hasil yang diperoleh dari hasil pengukuran rangkaian ini antara lain VRMS atau tegangan, IRMS atau arus, P atau daya aktif, faktor daya atau cos P, Q daya reaktif, dan yang terakhir energi. Selanjutnya, data yang sudah kita dapatkan ini akan kita masukkan ke tabel. Yang pertama untuk VRMS. VRMS 225,7. IRMS 1,909. Untuk P-nya 192,7. Cos P 0,4472. Untuk Q atau daya reaktif 385,4. Dan yang terakhir energinya 19,27. Pada rangkaian ini, kita dapat melihat perbandingan antara gelombang, tegangan, dan arus. Untuk melihatnya, kita hanya perlu menekan skop. Di
sini bisa dilihat perbandingan untuk tegangan dan arusnya. Selain itu, kita juga dapat melihat gelombang untuk hubungan energi listrik terhadap waktu. Kita tekan scoop yang ini. Inilah untuk gelombang hubungan energi listrik terhadap waktunya. Sekarang kita akan melanjutkan perhitungannya. Di sini kita harus mengganti bebannya. Kita mengganti dengan data yang sudah disediakan. Kita masukkan 210. Untuk yang kedua 410. Setelah itu tekan tombol apply dan OK. Kemudian kita jalankan kembali rangkaiannya. Sudah selesai, kita catat kembali datanya. Untuk VRMS 22225,6, IRMS 1,965, untuk P-nya 202, COSP 0,4557, Q 394,6, yang terakhir energinya 20,2. Selanjutnya untuk data ketiga, kita ganti lagi bebannya. Kita apply dan OK. Lalu kami IRMS 225,5, IRMS 2,022, P 211,4, COSP 0,4638, Q 403,9, energinya 21,14.
Selanjutnya untuk data keempat, (330) dan 430. Apply, oke, running. VRMS 225,4 25 IRMS 2,078 P 220,9 Kospi 0,4715 Ki 413,1 energinya 22,09. Selanjutnya untuk data kelima, (240) dan 440. Apply, oke, running. VRMS 225,3 IRMS 2,135 P 230,2 Kospi 0,4786 Ki 422,3 energi 23,02. Dan data yang terakhir, data ke-6, (250) dan 450. Apply, oke, running. Untuk VRMS 225,2 IRMS 2,192 P 239,6 Kospi 0,4855 Ki 431,5. Terakhir, energi 23,96. Inilah dia hasil dari pengukuran energi satu fasa dengan nilai beban yang berbeda-beda. Dapat disimpulkan
Data yang kita peroleh pada tabel ini, yang pertama adalah semakin meningkat nilai beban yang kita berikan, maka untuk nilai IRMS atau arus, P atau daya, cos P atau faktor daya, Q daya reaktif, dan energinya memiliki nilai yang semakin meningkat juga. Itu artinya hubungan beban dengan IRMS, arus, P daya, cos P faktor daya, Q daya reaktif, dan energi adalah berbanding lurus. Sedangkan untuk hubungan beban dan tegangan, di sini semakin meningkat nilai beban yang diberikan, maka nilai untuk tegangannya adalah semakin menurun. Itu artinya hubungan antara beban dan tegangan adalah berbanding terbalik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.